kubiknya 493.000 begitu. Total semen per kilonya adalah 1025. Ya, ini harga per satuan yang kita tentukan di kolom material. Oke, baik. Nah, kalau ada yang bertanya, ini di kolom standard rate munculnya bukan rupiah tapi dolar gitu. Ya. Nah, itu kita gantinya di file, option. Nah, di display ada simbol kan, kita ganti yang dolar dengan rupiah. Currency-nya kita ganti yang Indonesia rupiah. Oke, terus di kolom schedule. Di sini sudah ya. Di kolom schedule nanti ada show assignment unit as a, pilihnya desimal ya. Kalau tadi yang misalnya maksimum unit, contoh mandor. Mandor kita hanya punya 2 orang gitu. Nah, kalau di tempat MS Project kita munculnya 200%, itu karena di sini show assignment unitnya masih persentase. Jadi kita ganti yang desimal. Oke, kalau sudah kita oke ya. Oke, baik. Kita lanjut ke kolom sebelah kanan. Overtime rate itu adalah upah lembur ya. Terus lanjut lagi ke kolom sebelah kanannya ya, cost per use ini juga nggak perlu diisi. Terus yang kolom sebelah kanannya lagi accrue sini. Di sini ada 3 pilihan kalau kita cek. Jadi ini adalah jenis pembayaran. Jenis pembayaran di Microsoft Project ini diatur di sini ada 3 ya, 3 macam pembayaran. Defaultnya adalah prorated. Prorated itu berarti kita bayar berdasarkan persentase yang sudah dikerjakan di proyek. Nah, kalau dibayarkannya start itu berarti dia seperti lump sum gitu ya, dan itu dibayarkannya di depan. Terus kalau dibayarkan end itu berarti lump sum ketika dia selesai 100% baru dibayar. Gitu. Nah, ini biasanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya borongan. Misalnya pembersihan lahan gitu. Pembersihan lahan tuh kan susah ngelihat, oh ini udah 10%, kita bayar dulu 10%, kan sulit gitu ya. Maka biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang lump sum seperti itu, nanti begitu selesai dulu baru dibayarkan full gitu. Nah, ini kita pilihnya semuanya prorate saja. Ya. Terus kolom sebelah kanannya lagi base calendar. Nah, ini kalender sudah pernah kita bahas di tatap muka sebelumnya. Begitu. Nah, untuk yang tipenya work itu kita bisa membuat kalender sendiri. Jadi mandor itu bisa kita buatkan kalender sendiri. Tukang batu, pekerja gitu, kita bisa membuatkan kalender sendiri. Jadi sesuai dengan hari kerja dan jam kerja masing-masing tenaga tadi. Nah, untuk ini kita pilihnya standar semua saja. Atau misalnya kita punya kalender proyek, kita pilihnya kalender proyek tadi gitu ya. Karena ini tadi kita nggak buat kalender, jadi kita pakai aja yang standar. Nah, ini adalah database resources. Kalau sudah selesai menyusun database resources, maka kita masuk lagi kembali ke Gantt chart. Di sini. Ya, ini di kolom resources, ya, di kolom resources ini kita masukkan masing-masing sumber daya. Jadi misalnya untuk pekerjaan galian, ya kita klik pekerjaan galian tanah. Ini kita mau masukkan sumber daya yang kita butuhkan di pekerjaan galian tanah. Ada beberapa cara menginput resources di sini. Cara yang pertama, ya, itu kita masukkan di kolom resource name. Jadi di sebelah kanan predecessor, ini ada kolom resource name. Ini bisa kita masukkan seperti ini. Mandor, itu saya butuhnya setengah, gitu ya. Terus tukang, saya butuhnya 2. Ya, pekerja, saya butuhnya 4. Seperti ini ya. Jadi nanti ketika kita menginput di kolom resource, maka
adanya centang-centang gini. Jadi saya butuh mandor, klik gitu kan. Pekerja saya centang, tukang batu saya centang. Kalau sudah, lalu di enter, lalu kuantitasnya itu kita tulis di dalam kurung seperti ini. Jadi pekerja itu kita beli dalam kurung 4. Ya, artinya pekerja yang dipakai 4 gitu. Terus tukang batu misalnya 2 gitu ya. Itu dalam kurung 2. Jadi setelah kita klik, kuantitasnya kita tuliskan manual dengan simbol dalam kurung seperti ini. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, itu di pekerjaan galian tanah ini kita klik, terus kita klik kanan, terus kita masuk ke information. Nah, di task informasi ini, kita masuk ke kolom resources. Nah, resource ini kita bisa isi, ya. Misalnya ini yang pertama, resource yang pertama yang dibutuhkan adalah mandor. Terus unitnya kita isikan di sini. Ini kuantitasnya kita masukkan di kolom unit. Jadi langsung setengah, tukang batu 2, pekerja, kita isikan unitnya 4. Jadi langsung gitu ya. Nah, di sebelah kanannya itu cost itu nanti akan terisi sendiri. Cost ini berarti nanti akan terisi mandor ini setengah itu dikalikan berapa hari gitu ya. Terus dikalikan rupiahnya. Nanti cost ini akan terisi sendiri. Ini cara yang kedua mengisi resources. Jadi kita pilih resourcesnya apa, kuantitasnya kita tulis di kolom unit. Ya. Terus cara yang ketiga itu kita masuk resources, ya. Terus kita klik assign resources. Nah, di sini untuk pekerjaan galian tanah itu yang kita pakai di sini resource-nya apa saja gitu ya. Di sini misalnya hanya mandor, pekerja, tukang batu, unitnya kuantitas tadi kita tulisnya langsung di kolom unit ini. Mandor setengah, pekerja 4, tukang batu 2 gitu lah. Langsung kita tulis di sini. Tapi di sini semua resource itu nanti akan muncul, jadi kita tinggal pilih. Gitu. Nah, ini cara yang ketiga. Nah, ini tergantung kesukaan kita gitu ya. Kita mau menginput resources dengan jalan yang mana. Oke. Ini saya buka ya. Jadi untuk pekerjaan galian tanah, resource-nya adalah ini. Mandor, pekerja, tukang batu. Unitnya masing-masing seperti ini. Terus kemudian pekerjaan urukan kembali. Mandor, unitnya setengah, pekerja 4, tukang batu 1. Kemudian untuk pekerjaan fondasi, di sini resource yang digunakan seperti ini. Jadi kita hanya perlu memasukkan unitnya saja berapa. Itu otomatis berarti dia digunakan gitu ya. Resource itu dipakai. Kalau tidak dipakai seperti contohnya baja tulangan, bata merah, batu pecah, kayu sengon itu unitnya tidak perlu kita isi. Kalau diisi artinya berarti resource itu digunakan di pekerjaan ini. Oke, selanjutnya untuk slough seperti ini. Kemudian pekerjaan kolom seperti ini. Kemudian pekerjaan balok seperti ini. Kemudian ring bulb seperti ini. Oke. Kemudian pekerjaan batu bata seperti ini. Kemudian plesteran. Kemudian acian. Nah, ini setelah kita masukkan semua sumber daya proyek yang digunakan, nanti Microsoft Project akan menghitung biaya yang harus kita keluarkan, begitu, untuk membayar sumber daya tadi. Nah, ini pembiayaan yang jenis pertama tadi yang sudah saya jelaskan ya.
dengan menginput sumber daya yang diperlukan di masing-masing pekerjaan. Lalu ada pembiayaan kedua, yaitu fixed cost. Fixed cost itu biaya tetap. Nah, biaya tetap ini biasanya kalau yang kita sudah tahu ya, pekerjaan tertentu itu habisnya berapa gitu. Jadi bukan based on sumber daya, tapi sudah tahu ini habisnya berapa. Biasanya untuk fixed cost ini itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita subkan. Ya, contoh di sini. Untuk pekerjaan mechanical electrical itu habisnya 6 juta gitu ya. Ini kan sudah kita subkan. Bahasanya kita subkan ya. Terus contoh lagi. Untuk pekerjaan apa ini? Pembersihan lahan. Ya, ini saya kecilkan dulu. Untuk pekerjaan pembersihan lahan ini di sini fixed cost-nya adalah 3,5 juta. Mobilisasi fixed cost-nya adalah 3 juta. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang kita subkan. Gitu. Atau misalnya bukan disubkan pun kita sudah tahu dia habisnya berapa. Pekerjaan kusen ini bisa kita subkan, dia habisnya 20 juta. Atap 17 juta gitu. Terus keramiknya 8 juta. Nah, ini langsung saja kita masukkan. Nah, bagaimana memunculkan kolom fixed cost? Ya, memunculkan kolom fixed cost itu di sebelah kanan, ujung paling kanan selalu ada add new column. Kita klik ya, terus kita pilih yang fixed cost seperti ini. Ya, itu nanti akan muncul fixed cost. Baik, kalau sudah kita munculkan add new column lagi, kita munculkan kolom cost. Kolom cost ya. Ini sudah saya munculkan kolom cost seperti ini. Jadi di sini langsung ada informasi untuk masing-masing pekerjaan itu biayanya berapa gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau tahu biaya totalnya berapa, kita klik project summary task. Sini ya. Ternyata proyek kita ini menghabiskan biaya 271.226.539 rupiah. Nah, ini adalah RAB yang dihitung oleh Microsoft Project. Jadi ada dua jenis tadi ya, biaya dari pembiayaan yang menghitung sumber daya dan pembiayaan yang bersifat biaya tetap. Baik. Ini sekaligus bisa digunakan